Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang menyangkut tentang qobliyah Jumat. Ya. Maka di sini ulama menjawab, sembahyang qobliyah Jumat adalah sunnah hukumnya. Ya, dilaksanakan diberi pahala, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ya, hasil daripada kitab Fathul Qarib, beliau berkata, wal jum'atu kadzuhri fi ma yusannu laha fayusannu qublaha arba'un wa ba'daha arba'un. Dan Jumat itu seperti salat zuhur dalam perkara yang disunahkan baginya. Maka disunahkan sebelumnya 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat. Dan begitulah umumnya ibarat dalam kitab fikih. Maka ada riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Zubair. Nabi SAW bersabda, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rakaatan. Artinya tidak ada satu sembahyang yang dipardukan melainkan disunahkan sebelumnya sembahyang 2 rakaat. Ya. Terus dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kana yusalli qoblal jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Ada Rasulullah SAW bersembahyang sebelum Jumat 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ada pula satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla jum'ati arba'a raka'atin la yafsilu bainahunna bisyai'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum Jumat 4 rakaat. Ya. Tidak dipisahkannya di antara rakaat dengan sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla jum'ati raka'ataini wa ba'daha raka'ataini. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersembahyang sebelum Jumat 2 rakaat dan sesudah Jumat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Di riwayat lain Abu Hurairah dan dari Jabir radhiyallahu an berkata bahwa ja'a Sulaik al-Ghatfani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asallaita raka'atain qabla an taji'a qala la fasalli raka'ataini wa tajawaz fiha. Artinya ini pernah datang ya seorang sahabat yang bernama Sulaik al-Ghatfani, di mana Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi berkata kepada Sulaik, asallaita raka'ataini qabla an taji'a. Sulaik, apakah kamu telah sholat 2 rakaat sebelum kamu datang kemari? Ya. Maka Sulaik menjawab, la. Maka Nabi kemudian berkata, fasolli raka'ataini. Maka sholatlah kamu 2 rakaat. Ya. Ini Nabi sedang berkhutbah Jumat.
Dan hadis ini dikomentari oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, ya. Wa qawluhu qabla an taji'a, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autarnya, dan adapun kalimat qabla an taji'a, ya, sebelum kamu datang, itu menunjukkan ala anna hataini rak'ataini sunnatun lil jum'ati. Ya. Jadi Nabi SAW bersabda dalam kalimat qabla an taji'a, sebelum kedatanganmu tadi, menunjukkan bahwa 2 rakaat yang dimaksud itu adalah sunat Jumat yang sebelumnya atau qobliyah Jumat, ya, bukannya maksud 2 rakaat qabla an taji'a itu adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Itu pendapat daripada Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, ya. Para pendengar sekalian, terutama ya jemaah warga Kampung Ceger yang minta penjelasan terhadap saya tentang adanya orang-orang di masjid ketika Jumatan. Terkadang ada yang duduk tidak berdiri ketika qobliyah Jumat, dan rutin dia tidak melaksanakannya. Maka itulah diantara jawaban, ya, dari para ulama tentang status hukum sholat sunat qobliyah Jumat adalah hukumnya sunat, tidak yang seperti orang-orang atau saudara kita nyatakan bahwa bid'ah. Tidak, itu sunat, banyak dalilnya. Bahkan di sini juga ada daripada dikatakan oleh Al-Alamah Al-Muhaddis, ya, Al-Iraqi, kata beliau, wa qad jaa'a bi sanadin jayyidin kama qala wa al-Hafidz Al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qabla arba'an. Dan sesungguhnya datang, kata Al-Iraqi, hadis daripada sanad yang bagus bahwa dikatakan oleh Al-Iraqi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sholat Jumat, ya, 4 rakaat sebelum sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat Jumat. Lagi pula pada pendengar sekalian, sembahyang itu adalah sebaik-baiknya kurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat lakukan sebanyak-banyaknya, maka ini sangat bagus, ya. Karena kata Nabi SAW, as-salatu khairun maudu'in, faman istata'a ayastaksir falyastaksir. Hadis riwayat Imam Tabrani. As-salatu khairu maudu'in, sembahyang itu adalah sebaik-baik ibadah yang dihantarkan, ya. Jadi barang siapa yang kuasa memperbanyaknya, maka perbanyaklah, ya. Itu ada perintah dari Nabi SAW, anjuran. Jadi sholat ini adalah sebaik-baik hantaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang sanggup mempunyai kuasa memperbanyak sholat tersebut, maka kata Nabi, perbanyaklah. Dan satu riwayat hadis lagi daripada Ubadah ibnu Sumaid radhiyallahu an, bahwa Rasul SAW pernah bersabda, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan illa kataballahu lahu biha hasanatan wa maha anhu biha sayyatan wa rafa'a biha darajatan faltakthiru minas sujudi. Artinya, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yasjudu lillah, dia sujud karena Allah, sajadatan, ya, sujud karena Allah, illa kataballahu lahu biha hasanatan, yang melainkan dituliskan oleh Allah baginya akan satu kebaikan, wa maha anhu biha sayiatan, dan dihapuskan
daripadanya satu buah dosa atau kesalahan, ya, dan diangkatkan baginya satu derajat. Maka fastakthiru minas sujudi, maka kata Nabi, perbanyaklah kalian daripada melaksanakan sujud. Jadi intinya hadirin, ya, para jemaah sekalian, bahwa hukumnya sholat sunat qobliyah Jumat adalah sunnah, ya. Silahkan laksanakan sebelum sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.